Selamat siang Ibu, perkenalkan, nama saya Jessica Sipahutar, NIM 0320210071, Prodi Nars 1B, Stike Santa Elizabeth Medan. Di video ini, saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem integumen. Sebelum kita masuk ke dalam anatomi fisiologi sistem integumen, saya akan menjelaskan apa arti dari sistem integumen. Sistem integumen merupakan sistem yang paling luas yang berfungsi sebagai pelindung tubuh terhadap bahaya bahan kimia, cahaya matahari, mikroorganisme, dan menjaga keseimbangan tubuh dengan lingkungan. Integumen mencakup kulit pembungkus permukaan tubuh. Berikut turunannya, termasuk kuku, rambut, dan kelenjar. Kulit adalah lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar, menutupi dan melindungi permukaan tubuh. Kulit berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi rongga lubang masuk. Kulit manusia mempunyai fungsi yang sangat penting selain menjaga kelangsungan hidup secara umum. Fungsinya adalah sebagai melindungi struktur internal, mencegah masuknya kuman penyebab penyakit, mengatur suhu tubuh, mengatur proses ekskresi melalui keringat, melindungi bahaya sinar matahari, dan di dalam kulit ini terdapat beberapa lapisan pada kulit. Yang pertama adalah epidermis, yaitu yang ini teman-teman. Lapisan epidermis merupakan lapisan terluar dari kulit. Dengan unsur utamanya terdapat 4 jenis sel. Yang pertama adalah sel keratinosit, yang dimana sel tersebut memproduksi kreatinin, yaitu protein yang memberi kekuatan, fleksibilitas, dan anti air. Yang kedua adalah sel melanosit, yang dimana sel ini memproduksi melanin, yaitu pigmen gelap yang memberikan warna kulit dan melindungi kulit dari reduksi. Yang ketiga adalah sel marker, yang dimana sel ini berkaitan dengan indera sentuhan. Yang keempat adalah sel Langerhans, yang dimana sel ini membentuk sistem kekebalan tubuh. Lapisan epidermis ini terdiri atas beberapa lapisan, yaitu yang pertama adalah stratum corneum, yang dimana lapisan ini terdiri dari lapisan sel tanduk atau kreatinin yang efektif untuk pencegahan penguapan air dari lapisan yang lebih dalam. Stratum corneum itu ada di sini ya teman-teman, di sebelah sini. Selanjutnya ada stratum lucidium, yang dimana lapisan ini merupakan lapisan pelindung yang mencegah kulit dari kerusakan sinar ultraviolet. Stratum lucidium ini terdapat di sini ya teman-teman, yang ini. Ini adalah lapisan stratum lucidium. Kemudian ada lapisan stratum granulosum, yaitu lapisan di mana tempat-tempat sel kulit menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lapisan ini juga menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahkan kimia ke dalam tubuh. Stratum granulosum ini terdapat di sini. Ini ya teman-teman. Selanjutnya ada lapisan stratum spinosum. Pada lapisan ini terdapat keratinosit yang baru terbentuk dan fungsinya untuk memperkuat protein. Selain itu, terdapat Langerhans yang mencegah infeksi bakteri atau virus pada kulit. Lapisan stratum spinosum ini terdapat di sini ya teman-teman.
Selanjutnya ada lapisan stratum basale. Lapisan ini merupakan lapisan terdalam di epidermis yang aktif membentuk sel kulit. Pada lapisan ini terdapat melanosit. Lapisan stratum basale ini terdapat di bagian terdalam dari kulit bagian epidermis. Ini ya teman-teman, dia terdapat di bagian terdalam. Kemudian kita masuk ke lapisan yang kedua, yaitu lapisan dermis. Lapisan dermis yaitu mulai dari sini sampai ke sini ya teman-teman, sampai ke sini. Yang pertama yang tadi itu adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis itu mulai dari sini sampai ke sini. Kalau lapisan dermis itu berarti dari sini sampai ke sini ya teman-teman. Nah, lapisan dermis ini terdapat penyusun utamanya. Yang pertama adalah kolagen, yaitu sebagai protein kuat. Yang kedua adalah serat retikuler, yaitu sebagai serat protein yang berfungsi sebagai penyokong. Yang ketiga adalah sweet elastis, yaitu sebagai protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Terdapat beberapa lapisan pada dermis ini. Yang pertama lapisan papillary dermis, merupakan lapisan jaringan okai longgar yang berperan dalam peremajaan dan penggandaan unsur-unsur kulit. Yang kedua adalah lapisan retikular. Lapisan ini merupakan jaringan ikat padat yang dapat membuat kulit lebih kencang. Struktur dari dermis ini, yang pertama adalah kelenjar sebaceae. Kelenjar sebaceae ini terletak di bawah permukaan kulit. Kelenjar ini berfungsi untuk mengeluarkan zat minyak yang disebut sebum. Selain mengatur suhu tubuh dan mencegah kulit kering, sebum ini mengandung squalane dan zat lain yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari bakteri, jamur, dan virus penyebab infeksi. Kelenjar sebaceae ini terdapat di sini ya teman-teman. Yang ini gambarnya. Selanjutnya ada folikel rambut. Folikel rambut adalah lubang atau pori kecil yang terdapat di kulit dan menjadi tempat tumbuhnya rambut. Sebagai tumbuhnya rambut, folikel terletak di epidermis atau lapisan terluar kulit yang menjorok ke lapisan di bawahnya atau dermis. Kulit manusia memiliki folikel rambut dan jumlahnya yang sangat banyak. Letak dari folikel rambut ini ya teman-teman. Ini adalah bulu-bulu rambut, bulu-bulu kulit. Terus dia itu berasal dari sini. Dia sampai ke bawah di bagian dermis. Dia berasal dari bawah kemudian tumbuh-tumbuh naik ke atas. Dan yang ketiga adalah nerve, yaitu saraf penerima rangsangan sentuhan yang akan dikirim ke otak. Saraf-sarafnya yaitu, sebentar ya teman-teman, saya akan menunjukkannya. Bagian-bagian dari nerve itu yaitu ada ini, kemudian ada ini, kemudian ada ini, ada yang ini, dan ada yang ini. Selanjutnya yaitu sweat gland atau kelenjar keringat. Kelenjar keringat ini terbagi atas dua tipe. Yang pertama adalah kelenjar keringat enkrin, tersebar di seluruh tubuh kecuali klub penis, lapisan dalam telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi.
Kemudian ada kelenjar keringat apokrin, yaitu kelenjar keringat yang besar yang dapat ditemukan pada ketiak, kulit puting payudara, kulit sekitar kelamin, dan dubur. Kelenjar keringat ekrin itu yang ini ya teman-teman. Kalau kelenjar keringat apokrin itu yang ini teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu lapisan hipodermis. Lapisan hipodermis itu yaitu mulai dari sini ya teman-teman. Dari sini sampai ke sini teman-teman. Mulai dari sini sampai ke sini teman-teman. Lapisan hipodermis merupakan lapisan bawah kulit atau fascia superficialis yang terdiri dari jaringan pengikat longgar dan bagian orange kekuningan bini merupakan lobus lemak yang merata pada hipodermis sehingga membentuk bantalan lemak atau panniculus adiposus. Dalam lapisan hipodermis ini terdapat pembuluh vena dan arteri, saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Seperti yang kita ketahui, kulit merupakan alat ekskresi. Nah, alat ekskresi ini akan mengeluarkan keringat. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pengeluaran keringat. Yang pertama, saat suhu tubuh tinggi atau berada pada lingkungan yang panas, kulit akan menerima impuls dan mengakibatkan pembuluh darah melebar. Lalu pembuluh darah akan memberi respon hipotalamus bahwa suhu tubuh sedang panas. Lalu proses pengeluaran keringat diatur oleh hipotalamus yang terdapat pada otak. Hipotalamus dapat menghasilkan bradikinin yang akan bekerja mempengaruhi kelenjar keringat seseorang. Rangsangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik di dalam kelenjar keringat, yang dimana kelenjar keringat ada dua jenis, yaitu kelenjar ekrin, yaitu pada gambar ini ya teman-teman, kelenjar ekrin. Nah, kelenjar ekrin ini adalah kelenjar yang mengeluarkan garam, asam urea, amonia, yang dihasilkan dari proses metabolisme nitrogen dari dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini yang ini ya teman-teman, yang ini adalah kelenjar apokrin. Nah, kelenjar apokrin ini yang akan menghasilkan atau mengeluarkan keringat yang mengandung protein yang berlemak. Keringat akan dikeluarkan melalui pori-pori di permukaan kulit dan akan menyerap panas tubuh yang akan membuat suhu tubuh menjadi tetap. Sekian video tentang anatomi fisiologi sistem integumen dari saya. Sekian dan terima kasih.